Kita lanjut ke sesi ketiga Bapak Ibu, di mana yang menjadi coachnya itu adalah saya sendiri, kemudian coachnya adalah Rian, dan observernya adalah Pak Dian. Ya. Untuk sesi kegiatan ketiga dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dian, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sudah siap untuk sesi coachingnya dengan Pak Ade ya? Dengan Pak Ade ya, Bu? Ya. Ya, alhamdulillah Bu. Sebelum melakukan sesi coachingnya, saya akan bukan obrolan, Pak, supervisi ya Bu ya. Ibu akan mendiskusikan coaching ini. Ada panduan ya Bu ya, sudah baca ya Bu ya panduannya ya. Ya, kemudian apakah Ibu akan mengembangkan kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu di sesi coaching ini Bu? Ya, nanti pada saat coaching berlangsung saya ingin meningkatkan kompetensi saya di kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot Pak dengan teknik rasa itu. Oh, rasa itu ya. Ya. Lalu dari rasa itu bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan Bu? Ya. Saya ingin lebih spesifik mengembangkan di riset Pak. Jadi bagaimana mendengarkan kata kunci dari coach. Kemudian di bagian summary juga merangkum pernyataan yang disampaikan oleh coach supaya bisa dilakukan umpan balik kepada coachnya. Ya, terakhir ya Bu, sebelum ke observasinya, indikator ketacapaian dari tujuan yang Ibu tadi ingin capai itu apa Bu? Ya, tadi indikator yang ingin saya capai, saya ingin bisa mengajukan pertanyaan berbobot, terutama di bagian bagaimana menangkap kata kunci dari coachnya, kemudian melakukan merangkum atau menyimpulkan pernyataan dari coach, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali kompetensi coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya, dan bagaimana si coach itu bisa menemukan ide-ide baru dari solusi yang disampaikan. Ya Bu, itu untuk observasinya. Silakan Ibu untuk melakukan coaching bersama Pak Ade. Saya persilahkan, saya izin menyimak Bu ya. Ya baik, Pak Rian, terima kasih. Kita akan memulai praktek coaching di sesi yang ketiga ya Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rian. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan pencerahan nantinya buat Pak Ade ya. Kelihatannya Pak Ade mungkin agak ada hal yang ingin disampaikan mungkin dari pertemuan kali ini Pak Ade. Ya betul Bu, saya sedikit bingung dengan kondisi di kelas Bu. Ya, Pak Ade ada permasalahan apa tuh di kelas Pak Ade? Ya, saya sempat kena tegur terus ya dari Wakasek Sarana ya, karena kelas yang sudah saya pakai itu katanya gitu ya kebersihannya kurang terjaga gitu Bu. Jadi harapannya saya bisa keluar kelas itu dengan kondisi kelas itu bersih dan rapi gitu. Oh, jadi kali ini Pak Ade menemukan permasalahan di kelas Pak Ade yang selalu kotor ya, kurang terjaga kebersihan. Nah, apa nih harapan dari obrolan kita kali ini? Apa yang ingin Pak Ade dapatkan dari obrolan kita?
saya ingin mendapatkan bagaimana solusinya untuk menjaga agar kondisi kelas itu tetap bersih ya Bu ya, setelah saya beres untuk mengajar gitu. Ya, jadi Pak Ade dari pertemuan ini berharap nanti kelasnya itu menjadi lebih bersih ya. Ya, Nah, betul. dari situasi yang Pak Ade temukan saat ini, kondisi kelasnya itu bisa digambarkan seperti apa, Pak? Jadi kondisi kelas yang sekarang itu kalau sudah beres belajar itu kursi dan mejanya semerawut ya Bu ya, nggak pada kondisi semula gitu. Kemudian ada beberapa sampah di pojokan kelas atau di bawah meja gitu. Itu kondisi Jadi sekarang. dengan kondisi sekarang yang kondisi kursi meja yang agak semerawut, kemudian masih ditemukan sampah ya di kolong meja, di ya. Nah, menurut Pak Ade, apa sih yang mempengaruhi hal itu, Pak? Kenapa kondisi kelasnya bisa menjadi kotor? Ya, yang mempengaruhi mungkin yang pertama karena ada anggapan dari siswa ya, bahwa ada petugas kebersihan, mungkin jadi tidak perlu membersihkan ruang kelas yang sudah digunakan. Kemudian yang kedua, kemungkinan itu karena waktunya terbatas ya Bu ya, waktu di kelasnya sehingga tidak sempat untuk beres-beres. Kemudian yang ketiga, bisa saja ini dari kurangnya pengawasan dan perhatian saya pada murid-murid. Ya, jadi ada beberapa faktor ya. Ya. Tadi Pak Ade menyampaikan salah satunya kurangnya pengawasan dari Pak Ade ya terhadap kondisi kelas. Nah, lalu ke depannya situasi yang diinginkan itu seperti apa, Pak? Di kelas Bapak? Ya, situasi yang diinginkan tuh setelah beres belajar ya, sesi saya mengajar itu kondisi meja dan kursi itu rapi ya, seperti semula kala gitu. Itu yang pertama. Kemudian tidak ada sampah berserakan itu. Itu kondisi yang saya harap. Ya, jadi Pak Ade berharap kondisi ke depannya situasi kelas menjadi lebih bersih dan lebih rapi ya. Ya, betul. Nah, menurut Pak Ade, apa hambatan yang dialami dalam proses tersebut? Hambatannya karena anak-anak sering pengen cepat pulang biasanya ya, cepat pulang dan cepat istirahat, dan ada guru yang kalau pergantian guru itu gurunya cepat datang, itu yang jadi hambatan. Oh ya, jadi hambatan yang ditemui diantaranya siswanya pengen buru-buru pulang ya Pak? Ya, betul. Ya, dan pengen cepat istirahat. Nah, bisa nggak menurut Pak Ade bahwa kondisi kelasnya itu apa yang bisa membuat kondisi kelasnya itu terwujud lebih rapi dan bersih, Pak? Apa ya? Ya, kemungkinan bisa sih Bu dilakukan, yaitu yang pertama ya tadi terus membicarakan jangan buang sampah sembarangan gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalau ada sampah dan tidak ada tempat sampah yang dekat, sampahnya disimpan dulu gitu. Mungkin itu Bu. Oh, jadi selalu mengingatkan siswa Bapak ya untuk membuang sampah di tempatnya dan tidak mengotori kelas ya. Nah, seberapa efektif menurut Bapak himbauan dari Pak Ade kepada siswanya, Pak? Ya, betul. Apakah sudah efektif atau belum, Sebenarnya Pak? kalau himbauan mah kan biasanya suka lupa ya Bu. Ya. Karena kalau berupa himbauan mah gitu ya, karena biasanya di awal gitu ya, siswa suka lupa ya kurang efektif sebenarnya sih Bu kalau ada himbauan seperti itu. Oh, jadi menurut Pak Ade masih belum efektif ya. Nah, dari skala kalau saya nilai nih Pak, dari skala 1 sampai 10, untuk saat ini posisi yang harapan Pak Ade itu ada di angka berapa untuk mewujudkan bahwa kelasnya itu menjadi bersih dan rapi? Kalau sekarang mungkin ada di posisi 6 Bu kalau sekarang.
Ya masih di posisi 6 ya. Harapan kedepannya naik ke posisi berapa Pak? Ya harapannya ke posisi 9 Bu. Nah, jadi Pak Ade berharap naik ke posisi 9 ya. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan posisi Pak Ade di angka 9 itu, apa nih rencana yang akan Pak Ade lakukan untuk mewujudkan kelas yang bersih dan rapi? Ya, kalau tadi kan memberikan himbauan kurang ya Bu ya. Apa ya? Oh iya Bu, ini Bu, apa? Mungkin nanti setelah saya beres mengajar ya, sekitar barang 5 atau 10 menit saya akan menyisihkan waktu di akhir waktu itu agar siswa bisa beres-beres ruangan kelas Bu. Agak loading ya. Gimana Pak? Mohon diulang lagi. Ya, karena kalau himbauan itu kan biasanya kan lupa gitu untuk dihimbau itu, karena biasanya himbau dari awal waktu proses belajar. Nah, yang paling memungkinkan itu yang dilakukan tuh mungkin 5 atau 10 menit di akhir kegiatan belajar saya akan menugaskan secara berkelompok siswa untuk membereskan ruangan mungkin. Oh baik. Ya, jadi Pak Ade akan mengisikan waktu 5 atau 10 menit di akhir pembelajaran kepada siswa secara berkelompok untuk membereskan kelas ya. Ya, baik. Nah, kemudian selain itu apa lagi Pak? Untuk memastikan hal itu bisa berjalan, Pak Ade akan melakukan apa? Ya, untuk memastikan itu bisa berjalan, selain 5-10 menit menyisihkan waktu, yang pertama tuh membuat kelompoknya dulu mungkin Bu ya, kelompok jadwal kebersihannya dulu pada jam pelajaran saya. Kemudian yang kedua ya saya harus hadir di situ, memantau, bahkan boleh juga membantu tentang menjaga kebersihan di ruang kelas mungkin Bu. Ya, jadi Pak Ade akan membuat kelompok kebersihan di kelas, kemudian memantau secara langsung ya Pak. Ya. Nah, dari rencana itu kapan nih akan dilaksanakannya Pak dalam waktu terdekat? Ya, pekan ini kayaknya Bu. Pekan ini ya. Baik. Nah, selain rencana tadi untuk mendukung kegiatan Bapak apakah perlu dukungan dari pihak lain Pak untuk memastikan kegiatan yang rencana Bapak harus ya. Ya. Kalau untuk dukungan perlu ya Bu, karena kan ini kebersihan memerlukan alat ya, alat kebersihan. Jadi menyediakan alat-alat kebersihan yang diperlukan. Ya. Jadi Bapak nanti akan menghubungi siapa Pak untuk bisa memenuhi kebutuhan alat kebersihannya? Ya, saya langsung menghubungi Pak Juju ya sebagai wakasarana di sekolah Bu. Ya, baik. Jadi akan berkoordinasi dengan wakasarana di sekolah ya. Ya, baik. Ini sudah di penghujung pertemuan kita Pak. Nah, apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini? Ya, kegiatan yang harus saya lakukan untuk menjaga kebersihan kelas. Karena memang saya bingung tuh, setiap beres ngajar itu saya selalu ditegur ya oleh wakasarana itu. Setelah informasi yang disampaikan tadi, alhamdulillah saya bisa tercerahkan. Saya harus melakukan yang pertama menyisihkan waktu 5 atau 10 menit sebelum pulang, atau
sebelum beres pelajaran saya, kemudian memantau kelompok yang kebagian tiket pada saat itu siapa untuk melakukan kerja bakti atau gotong royong dalam membersihkan kelas. Ini sangat bermanfaat sekali Bu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan nanti. Ya, alhamdulillah Pak Ade sudah menemukan solusi ya supaya kelasnya bisa menjadi bersih dan rapi. Baik, mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuat lagi di pekan depan ya Pak, kalau memang ada yang perlu disampaikan lagi. Ya, terima kasih Pak Ade sudah bersedia ngobrol dengan saya untuk membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Ade, dan alhamdulillah dari obrolan tadi Pak Ade sudah menemukan beberapa solusi yang mudah-mudahan bisa diwujudkan dengan baik dan lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Rian sudah melakukan praktik coachingnya dengan Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Saya sudah mencatat beberapa hal, mendengar, melihat. Tadi sudah lancar, walaupun ada beberapa kendala teknis ya tadi ya, jadi kendala teknis yang sinyal mungkin ya, jadi agak terhambat, tidak lancar, itu saja. Kita akan lanjut ke pasca observasi Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan coaching tadi, apakah indikator yang Ibu harapkan, yang pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan tadi, apakah sudah tercapai atau bagaimana Bu? Ya, dari praktek coaching tadi saya ya mungkin kalau dibuat persentase masih di angka 80% Pak. Oh iya. Bagaimana mengajukan pertanyaan masih belum sempurna lah Pak. Oh iya. Ya, mudah-mudahan ke depannya Bu ya bisa lebih jam coachingnya diperpanjang, berlama dan sering gitu ya Bu ya itu. Kemudian Ibu ke selanjutnya catatan observasinya tadi yang saya harap mudah-mudahan ke depan Ibu bisa menahan diri sebelum jadi kalau memberikan pertanyaan dibereskan dulu gitu sehingga bisa tidak tumpuk dengan apa yang Pak Ade jawab gitu ya tadi itu. Jadi menahan diri gitu ya, gitu, yang menahan dirinya itu ada seperti itunya, catatan sedikitnya ya. Jadi agar bisa empatinya lebih gitu ya Bu ya. Gitu. Kemudian catatan observasinya itu untuk dilebihkan, dan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi sebagai coach? Ya, setelah saya ini ingin lebih mendengar aktif mungkin Pak ya, tadi supaya bisa ada jeda waktu ya. Nah itu, jadi memberikan jeda untuk lebih bersabar mendengarkan coach menyampaikan pernyataan-pernyataannya gitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Semoga ke depan lebih baik lagi kita Ibu ya dalam sebagai coach untuk meningkatkan supervisi pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Ade atas waktunya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.